So guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di Vanvana Channel. Dan kali ini kita akan membahas mengenai pertanyaan yang sebenarnya cukup mudah untuk dijawab, tapi masih ada yang menanya ini. Bahkan dulu sering ada yang nge-WhatsApp saya karena saya aktif di salah satu blog motor, dan salah satunya sering membahas masalah seperti ini ya. Pertanyaan tersebut adalah, apakah motor bodong bisa disita polisi? Ya, jawabannya bisa, sangat sederhana. Karena motor bodong ini status kelegalannya bermasalah ya dari awal. Tapi kita harus membagi-bagi lagi. Memang ada beberapa kendaraan, terlebih di beberapa instansi yang tidak dibekali dengan surat-surat seperti surat-surat kendaraan yang kita pakai untuk masyarakat sipil. Bahkan jika kita ingin membeli motor baru untuk keperluan range atau track only, seperti beberapa motor cross dengan special engine, itu biasanya kita tidak dibuatkan STNK. Karena apa? Ya karena kendaraannya saja sudah tidak lulus untuk digunakan di jalan raya, sudah tidak lulus tes. Jadi untuk range only pun ataupun track only dia biasanya berbeda dengan motor yang untuk road legal ataupun untuk digunakan sehari-hari, seperti misal Vixen, Mio, Beat, PCX and Max itu kan untuk road legal ya. Sedangkan untuk track only atau range only itu berbeda ya biasanya. Dan kalaupun yang track only atau range only itu pun dipakai di jalan raya, kita tetap bisa ditilang dan disita motornya ya. Untuk selanjutnya berkas-berkas faktur pembelian dan lain sebagainya silahkan dilampirkan ya. Kemudian untuk motor bodong, ya motor bodong untuk kendaraan road legal itu jelas melanggar aturan ya. Dimana salah satunya juga pernah kita bahas, dan salah satu alasan sederhananya terlebih jika suatu daerah marak aksi pencurian kendaraan bermotor ataupun pembegalan. Biasanya akan ada razia-razia ya, terlebih di beberapa tempat yang mencurigakan. Misal di bengkel-bengkel ataupun di tempat-tempat rongsok ataupun tempat-tempat jual beli spare part bekas ya. Itu biasanya sering sekali ada razia dari pihak kepolisian. Dan jika kedapatan ada kendaraan mencurigakan nih, ya mungkin ada di suatu daerah yang banyak sekali kendaraan bekas dijual dengan status tanpa surat-surat. Ya, kalaupun ada razia, kalian bisa ditahan dengan status penadah barang curian ya. Ataupun jika kalian misalkan naik motor ugal-ugalan ataupun melanggar lah. Lalu yang paling mungkin kendaraan disita adalah ketika kalian pakai knalpot racing. Biasanya opsinya itu selain ditilang, disita, dibawa kendaraannya. Nah, bahkan jika kendaraan kalian pun ada STNK atau BPKB tapi pelanggarannya itu cukup berat, menabrak atau memakai knalpot racing, kalian bisa disita kendaraannya ya. Dan jika kalian kendaraannya sudah disita dengan status motornya bodong, apakah diambil? Bisa diambil. Jawabannya adalah susah ya, apalagi jika kendaraan tersebut memang bukan milik kita ya, misalkan kita beli dari orang lain, dan statusnya itu tidak jelas. Kalian datang lalu ingin mengambil barang tersebut tanpa surat-surat ataupun dokumen yang menjanjikan, yang sah secara negara ya, itu malah bisa membuat kita punya masalah hukum ya. Jadi, ya secara hukum ini memang ilegal, dan jika pun sudah terkena hukuman, jika sudah kena hukuman, sebaiknya apa yang dilakukan? Ya ikhlaskan. Terlebih jika itu memang barang abu-abu ya, kita tidak tahu asal-usulnya. Tetapi jika misal kendaraan bodong karena nggak bayar-bayar pajak ya, jadi bodong, ataupun karena kita sebelumnya ada surat-suratnya, tapi hilang, entah itu dari bencana alam ataupun apa, kita masih bisa mengurusnya, tapi lebih ribet ya. Kita harus membuat surat kehilangan, kemudian mengurus lagi ke Samsat untuk penerbitan baru, dan itu pun di Samsat harus cek fisik kan ya, tapi kendaraannya disita, jadi bagaimana ya, harus bolak-balik coy. Itu pun di beberapa Samsat mungkin akan lebih sulit ataupun diperketat ya. Terlebih di daerah-daerah yang tingkat pencurian kendaraan bermotornya tinggi ya. Jadi jika kalian ingin mencari undang-undangnya, kalian bisa cek di Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Umum ya. Saya lupa untuk pasal-pasalnya, tapi pernah saya membahas ini. Dan secara hukum memang tidak boleh ya. Salah satu alasan lainnya adalah karena saat kita berkendara motor di jalan itu harus dilengkapi dengan STNK. Dan sebagai bukti kepemilikan yang sah, kita juga harus punya BPKB di tangan kita. Lebih afdolnya BPKB tersebut kita balik namakan atau ganti nama sesuai dengan pemilik ya, entah itu kita, istri kita, anak kita. Sebab apa? Sebab jika pun kita sudah jual beli kendaraan kemudian atas nama orang lain, ditakutkan suatu saat ada sengketa dan kita nggak punya inilah, apalagi nggak ada bukti penjualan, nggak ada tanda tangan di atas materai, tidak ada surat jual beli, ya susah juga sih. Apalagi di zaman sekarang banyak sekali tindakan penipuan ya. Jadi kita harus ekstra waspada ya. Oke, balik lagi ke pertanyaan awal, apakah motor bodong bisa disita polisi? Ya, jelas jawabannya bisa. Dan jika kita tidak bisa membuktikan kepemilikan kendaraan tersebut, wassalam.